memasuki samudera melalui pintu 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju Jawa Timur, khususnya Kabupaten Banyuwangi dan kawasan Bromo. Untuk menuju Jawa Timur, saya menggunakan flight dari Jakarta menuju Surabaya. Sayang sekali pada saat itu saya kehabisan tiket direct flight dari Jakarta menuju Banyuwangi karena memang hanya ada satu kali penerbangan menuju Banyuwangi. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena untuk menuju Banyuwangi khususnya dari Jakarta, teman-teman bisa menggunakan kereta api Blambangan Express atau bus antar kota antar provinsi yang memiliki tujuan Jakarta Banyuwangi. Oke, buat teman-teman yang penasaran, kita bisa beraktivitas apa aja ketika berwisata ke Banyuwangi dan kawasan Bromo. Yuk tonton terus, jangan sampai di skip. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih terbang bersama Citylink. Ini round daging kemana sih? Oh, daging belum. Oh, belum. Hah? Berapa? 160. Laku aja kan gitu teman-teman ya. Malu gua. Sumpah, gua malu. Dominic Toretto. Enak ya pohon rindang gini selain adem. Tolnya lewat sini dia. Pakai dong action camnya, action 5 ya? 5 mau 4 sih? 5 Wih, gantian. luar biasa. Kita lagi di mana ini, Om? Kita lagi mau ke Situbondo. Si perjalanan masih panjang. Nih, situ Bondo Kota aja belum nih. Ya, makan siang di mana kita? Nanti makan siang di Desa Taman Sari. Nah, Sam, Minum hydrokoko biar apa? biar jadi kelapa. Apa ya? Perjalanan dari Bandara Juanda menuju Kabupaten Banyuwangi memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Saya dan rombongan memilih untuk melewati jalur Pantura supaya bisa melihat-lihat gimana kondisi jalur Pantura saat itu. Karena bisa dibilang jalur Pantura ini menjadi jalur favorit untuk para wisatawan yang melakukan road trip atau touring dari barat menuju Banyuwangi. Selain itu, kita juga bisa mampir ke kawasan Taman Nasional Baluran, lalu bisa juga singgah di kawasan Watu Dodol Banyuwangi, dan rute ini menjadi rute tercepat ketika teman-teman semua mau menyeberang menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Sesampainya di Kabupaten Banyuwangi, kami langsung menuju ke kawasan Desa Wisata Taman Sari yang berada di kaki Gunung Kawah Ijen. Di kesempatan ini kami tidak mendaki Gunung Kawah Ijen, tetapi kami akan melihat Banyuwangi dari sisi yang berbeda. Oh iya teman-teman, Banyuwangi juga dijuluki sebagai Sunrise of Java karena memang matahari terbit pertama kali di Pulau Jawa ada di Banyuwangi. Ada apa aja di Banyuwangi selain mendaki Gunung Kawah Ijen? Yuk tonton terus teman-teman.
Aduh. Agak ini agak banyak halangan ya. Dari awal trip sampai sekarang menurutku. Sampai di Taman Gandrung Terakota. Berat amat turun. Menari kita. Makasih. Bangunannya langsung menari otomatis ini. Terima kasih. Mantap. Yang tadi yang 2 sudah pakai. Sudah di atas. Oh, cuma nggak bawa selendang sih tadi. Taman Gandrung Terakota merupakan salah satu daya tarik yang ada di kawasan Desa Wisata Taman Sari. Selain itu, di Desa Wisata Taman Sari juga tersedia banyak homestay dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, jika teman-teman ingin yang lebih mewah, teman-teman juga bisa menginap di hotel-hotel yang ada di sekitaran kawasan Desa Wisata Taman Sari. Salah satunya adalah Jiwa Jawa Ijen yang lokasinya berada satu area dengan Taman Gandrung Terakota. Banyak aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di Desa Wisata Taman Sari, seperti menonton pertunjukan tari gandrung, melihat pengolahan belerang, lalu mandi di Sendang Seruni, ataupun hanya sekedar singgah sebelum mendaki ke Gunung Kawah Ijen. Buat teman-teman yang penasaran atau pengen datang ke Desa Wisata Taman Sari, cek di kolom deskripsi ya, nanti saya akan cantumkan kontak pengelola serta media sosial mereka. Kita menonton pertunjukan tari gandrung, guys. For your information guys, dulunya penari gandrung adalah seorang pria yang bersolek seperti layaknya perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengelabuhi para penjajah pada masa itu. Para penari gandrung akan mengajak para tentara untuk ikut menari sembari mengorek informasi sebagai bekal untuk melakukan perlawanan. Nah, teman-teman yang punya cerita sejarah lainnya tentang Banyuwangi, boleh tulis di kolom komentar ya. Nih, kita lagi di tempat pengolahan belerang. Monggo, benar Pak. Nah. Ini baru apa ya Pak ya? Ya. Oh, baru di ini ya? Makanya saya bilang kan ada yang baru. Oh, ini yang Biasanya kan baru. diproses ini. Oh. Jadi sini kita menangkap peluang juga edukasi untuk anak-anak sekolah juga. Oh, udah. Iya, Dari kapan ini Pak? Ini belum 1 tahun ya Mas? Belum. Oh, belum 1 bulanan. tahun. 6 bulan. Secara 6. Gimana Bang Arif? Woi, nih bisa dibentuk jadi 4. Silver. Jadi kita nggak naik ke Kawah Ijen nih. Nggak naik. Ntar gue suruh naik beneran loh. Jadi kalau mungkin jenengan yang didengar Kawah Ijen, nah di sini ini tempat hasil dari produksi Kawah Ijen. Jadi kalau boleh dikatakan sebetulnya bukan penambang belerang ya, tapi lebih kepada pembersihan. Soalnya Ijen itu kalau tidak dibersihkan, saluran larva itu yang keluar di sana itu buntu, Pak. Jadi teman-teman di sini ini lebih kepada pembersihan. Perkenalkan, nama saya Bambang Irwanto. Saya dulu mantan dari PPNBG, pengamat gunung api Ijen. Sekarang saya mengelola, kita sudah bersama dengan Geopark
Jadi di sini dioxide sulfur. Dioxide itu terjadinya dari pembakaran belerang H2S. Jadi di sini kawah ijen mempunyai danau kawah dengan kedalaman 200, lebih kurang 200 meter. Itu pada pengukuran pada tahun 1936. Pada tahun terakhir 2015 ini cuma tinggal 180 meter dalamannya. Apa gunanya belerang? Yang banyak memang untuk pupuk, untuk obat-obatan, tapi yang paling banyak dominan untuk pabrik gula, untuk pemutih gula. Untuk pemutih gula. Yang diambil H2S-nya, SO3-nya, sulfatnya. Jadi dia dibakar lagi di pabrik gula itu, diambil sulfatnya untuk pemutih dan konsentrat gula. Paling banyak kemarin dengan belum ada wisata yang pengangkut yang banyak beralih ke wisata, itu masih bisa proses, masih bisa produksi sampai 200 ton. Sekarang tinggal 70 ton per bulan. Karena sudah alih profesi. Jadi tukang troli, guide bisa di sana. Akhirnya penambang sekarang pemikul belerangnya tinggal 20 orang per hari. Nah, ini Blue Fire tuh. Oh, iya benar. Oh iya. Coba Coba lampu dibakar semua. Lampu. Kan belerang yang menghasilkan blue fire seperti ini guys. Ini belerang tuh dibakar guys dan menghasilkan blue fire. Jadi udah dikontrol blue fire di Ijen itu. Kopi apa itu teman-teman? Ini kebetulan kopi luwak. Jadi gulanya bisa di Dua ya guys. ya. Luwaknya mana mas? Itu macam-macam kita bisa. Coba nggak malam di sana. Terusnya aduk. Ini paling beres, paling gampang. Kopi paling Jangan jujur. sampai kita mau ngopi tapi kelamaan nunggu prosesnya. Ya nggak? Yuk kita cobain ini. Metode khas Indonesia kan. Arabica. Berapa menit tuh? Kopi tubruk. Bisa langsung di. Oh, bisa langsung. Oke. Benar. Biji kopinya ini Arabica apa Robusta kah di sini? Arabica. Oh, Arabica. Ya, soalnya kan juga nerima tamu mancanegara, kesukaannya memang. Oh, mereka lebih suka Ya. Arabica. Negara lebih suka Arabica Thomas. Ya, benar. Tuh treatmentnya gitu doang nih. Kasih air panas. Aduk nggak pakai nunggu-nunggu. Ya, ini biar Sajikan. Langsung seruput. Dan langsung seruput. Wih, mantap. Ayo. Lama ya. Kopi luwak. Utusnya vertikal deh. Selain Wahyu, siapa lagi? Ada yang cewek dulu. Ini luwaknya. Kita mau ngapain nih? Kita mau naik ATV malam-malam di Kapas Adventure Banyuwangi. Biasanya orang naik ATV pas terang ya, kita doang nih yang malam-malam naik ATV ini. Iya, udah aneh kan. Karena ada horor-horornya katanya. Yoi. New experience. Jadi yang mau naik ATV malam-malam, night adventure bisa ke sini. Gimana Om? Kita mau melihat penampakan.
Semangat pagi! Pagi! Terima kasih ya, selamat datang di Capa Adventureland. Kali ini kita akan melakukan trip ATV. Pastinya kita nanti sebelum masuk di hutan, kita melewati jalan raya Kak ya. Jadi saya mohon kerjasamanya, ketika di jalan raya kita harus tertib lalu lintas. Jangan salip-salipan, tetap ambil laju sebelah kiri, kita pelan-pelan. Kalau mau pacu adrenalin, uji nyali, kita di hutan nanti. Semangat Kak ya? Oke. Nah, ada yang first time, ada yang udah pernah. Saya mengingatkan kembali, nanti di hutan banyak medan yang menantang. Ketika di medan miring, ATV miring ke kiri, pastinya badan Kak miringan ke kanan, ya. Jangan mengikuti arah kemiringan ATV badannya, dan semiring apapun ATV, kaki disarankan jangan turun. Bonceng aja mas, ya. Bonceng aja. Mas, aduh, kacau ini mas, masalah keselamatan ini. Oke, lanjut, kita juga melatih tanjakan, turunan, terus nanti kakak ceweknya bawa sendiri. Ya, kalau misalkan boncengan, kemudi pasnya lebih berat. Lebih berat. Kita agak ada power steering. Lebih bahaya itu. Mending boncengannya sama cowok. Mending bantu sama cowok. Cowok yang bonceng kan. Biasanya sih kalau jatuh penumpang lebih sakit ya. Ya enggak, aman. Didorong sekalian dorong gitu. Lo aja jangan. Lo mentang airbag lo tebel ya. Enggak, maksudnya gini. Kakaknya nyobain dulu. Kita sebelum berangkat kita wajib trial trip nanti. Nanti kita seleksi. Jadi kakaknya kalau setelah yakin berangkat enggak bonceng. Nggak lulus deh kayaknya ini, bau-baunya. Iya, enggak. Bau-baunya. Lanjut. Kita melatih susur sungai. Habis susur sungai nanti kita melewati wilayah yang lumayan banyak hantu. Banyak hantu pula. Jadi karena Biar di kontennya. jadi nanti saya minta pastinya pikiran nggak boleh kosong, tetap baca doa, Bismillah bagi yang Islam, tetap berdoa. Aman ya? Aman ini ya. Nanti simpel kedepankan aja. Yang terpenting kalau mau ganti gigi diusahain gasnya dilipat dulu kayak. Tunggu RPM-nya turun baru dimasukin ke depan. Kalau misalkan kakaknya baru digas, RPM masih tinggi, langsung di kedepan jebret. Loncat. Apa? Ya? Masa TV loncat? Di agak cukup. Kacau. Kalau pengen mau ke belakang aja, depan aja. Kalau netral digas jalan, nggak digas nggak jalan. Kembali lagi mengenai handrimnya, kalau mau mengadili silakan dirim. Kenapa? Bapak itu nggak bisa juga kayak. Kalau mau Pas komputernya kena di Kenapa mau titip apa lo? Kita lagi ada di tengah hutan belantara. Jadi ini experience baru buat teman-teman yang pengen nyobain experience baru ini. Bisa ke Capas Adventure di Banyuwangi. Jadi kita naik ATV malam-malam. Tuh. Di belakang masih banyak rombongan yang lain. Yuk kita lanjut.
Biarin. Nih kita ATV-an lewat sungai, lagi macet. Oke, selamat datang kembali di Taman Adventureland. Mantap. Mantap, mantap. Ke sini. Mantap banget. Oke, selamat datang kembali di Taman Adventureland. Baju lo apa gitu? Oke bro. Gokil coy, cobain.
Gimana Bang? Mantap kali. Kita belilah satu. Buat kemana? Ah, buat ke puncak. Oh iya. Sama Samarinda dan Bali. Begini, adventure-nya rutenya itu bagus ya, sangat menantang ya. Karena gini, kita melalui sungai-sungai kecil. Yang sebelumnya itu memang di Bali itu nggak ada sungai kecil. Memang kita udah oke. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Guys, saya bukan orang yang mudah tertantang ya. Cuma malam ini kok ada ATV malam-malam. Ternyata wisata malam Banyuwangi dengan ATV keren. Ini rally dengan 4 roda dari tim Japas ini. Saya yang paling suka adalah prosedur safety and security-nya keren. Kemudian backup support system tim di lapangan keren. Mereka mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga di lapangan. Jadi Pagi guys. Ini kita lagi di Hotel Ketapang Indah. Di depan udah Pulau Bali. Ini pantainya hitam di sini, cuman ya ada beberapa sampah nih yang perlu dibersihin nih. Ini salah satu hotel buat teman-teman yang mungkin mau liburan ke Banyuwangi, yang mau atau cuman sekedar transit juga bisa karena posisinya dekat dengan pelabuhan. Sini ada beberapa speedboat dan yacht yang parkir. Terus di ujung sana itu banyak kapal-kapal kapal-kapal dari Bali menuju pelabuhan Ketapang ke daerah situ. Nah, gimana suasana pagi di Hotel Ketapang nih, kita mau nyobain ngedrone bentar lagi. Yuk ditonton terus ya guys. Berpetualang ke pulau dan bertahan hidup di sana selama 2 minggu. Memburu burung. Jangan dong, itu bercanda. Kita sampai di Marina Boom, Banyuwangi. Kita ada waktu berapa menit sih? Hah? Kita sih siap-siap doang. Kalau mau pipis bisa kita buka. Mau apa? Terbangin drone enak dari kapal. Hah? Kapalnya pakai 360 kan? Nanti barangkali mau ke Tale dan lain-lain di kapal aja Pak. Oh gitu ya, kalau di sini jauh. Halo. Gimana tripnya Kak? Wah seru banget. Maca Ci? Iya dimanja banget kita. Tuh dimanja. Mau dimanja. Aku juga dimanja sama Mas Dika. Dibelai. Tapi ada toilet kan di itu? Ada di kapal kan? Balik lagi bersama saya di kontennya Mas Dika. Ya. Yang tidak pernah dijahit-jahit. Udah nggak pernah selesai kontennya. Yuk kita mati jus. Kapalnya yang mana Mas? Itu. Oke.
Selain sebagai dermaga bersandarnya kapal dan yah, kawasan Pantai Bum juga menjadi venue pelaksanaan event Gandrung Sewu. Salah satu event besar yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi. Ada 1000 penari gandrung yang akan menari bersama-sama untuk menghibur para wisatawan dan penonton yang hadir di situ. Selain dari Marina Bum, teman-teman yang ingin menyeberang ke Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan juga bisa melalui Pantai Bangsering ataupun kawasan Watu Dodol. Cocok banget buat teman-teman yang ingin backpackeran dan menghemat biaya karena menggunakan kapal kayu yang lebih kecil dan tentunya harganya lebih terjangkau. Kita lagi menuju ke Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan. Kita nih berangkat dari Pantai Marina Bum, dari dermaga Marina Bum. Kurang lebih kita akan trip sampai sore nanti. Seperti apa keseruannya? Sampai mana kita, Sam? Posisi sekarang di Pulau Menjangan, Bali Barat, dalam misi menjual 3 biji. Keren, menjual pulau loh. Mega pulau. Gua masukin ini. Wah, parah. 1, 2. Lagi HP 1, 2. Nih guys, jadi jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Contohnya nih sampah-sampah ini nih, ini kayak styrofoam, dia nggak bisa terurai. Kalau botol-botol dia baru bisa terurai 400 tahun tuh. Nah teman-teman, ini ada hewan asli dari pulau ini. Namanya menjangan, ya, hewan asli di Pulau Menjangan. Nah, ini udah di kawasan Bali, Bapak. Nah, nanti kita berkegiatan snorkelingnya di area spot kedua. Yang spot utamanya terlalu untuk airnya terlalu kencang, jadi kurang nyaman, makanya kita geser ke sini. Tapi nanti kemungkinan kalau misalkan airnya aman, kita geser ke sana. Jadi
Habis snorkeling kita makan. Kita bagian tim kerupuknya jangan lupa Pak. Ya. Makan apa? Ini kita dessert ini, tapi semua gambar yang kalian nikmatin jangan pernah percaya apa kata Mas Ram. Kalian harus buktiin sendiri. Harus kesini berarti ya? Ini, ya, jangan pernah percaya akan visual dan kata-kata Mas Ram. Sama Mas Agus biasa jalan juga. Pas banget lagi lagunya. Nih kita di Pulau Tabuhan. Tuh guys. Nih Pulau Tabuhan ini salah satu pulau yang lagi hits di Banyuwangi. Nah, biasanya nih orang-orang menikmati sunset di sini nih. Tuh. Sunsetnya cakep banget. Kita kembali lagi ke kapal untuk melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Sebetulnya nggak gede mbaknya, ini full stick aja. Goyang-goyang di dalam. Dar Mas, makan dulu Mas ayo. Oh nggih, monggo. Nih kita di Ayam Betutu Mbak Tima. Jadi Banyuwangi sama Bali itu ada pertukaran kuliner. Kalau di Banyuwangi ada Ayam Betutu Mbak Tima, di Bali ada Tempong Indra. Iya, harusnya Betul, tempong kan? di sini. Ketuker. Itu di sana. Tapi kita cobain. Autentik apa ya, Mas? Iya, kita cobain ya. Bagi kalian pecinta kuliner pedas wajib datang ke sini. Ayam Betutu Mbak Tima. Ada ayam betutu kuah dan ada ayam betutu goreng. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa ditunggu dan ditonton episode keduanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.